Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini ya. Ini adalah general reading. General reading dari pembacaan kartu. Tidak akan cocok untuk semua orang karena ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, mungkin hanya beberapa aja. Kamu bisa ambil manfaat dan sisi positifnya saja. Teman-teman, tema kita ini adalah cerita kehidupan. Bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Temanya kali ini adalah merinding banget ketika melihat reaksinya kalau kamu mendiamkannya. Ada seseorang dengan relationship yang terlihat banyak perbedaan, mungkin bahkan tidak baik-baik saja, ada perselisihan, atau mungkin ada hal-hal yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Ada yang berencana untuk mendiamkan seseorang. Kita akan coba lihat energinya, bagaimana reaksi dia kalau misalnya kamu mendiamkan orang ini. Sambil nonton readingan ini kamu bisa absen sekalian ya di kolom komentar apa yang sedang kamu kerjakan. Kamu sedang berkegiatan apa? Apakah sedang rebahan, baring-baring, santai, sambil kerja, sambil makan? Ada juga yang sambil nunggu cucian. Ada yang handphonenya ditaruh kemudian langsung pakai bluetooth dan didengerin readingan ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan dan meluangkan waktu. Oke, untuk kamu yang mau konsultasi, mau personal reading, silahkan kamu chat saja ke WhatsApp admin ya teman-teman. Jadi di WhatsApp admin saya itu ada paket-paket personal reading berbayar. Kamu tinggal chat saja dan lihat ada katalog di sana yang bisa kamu pilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Merinding banget melihat reaksinya jika kamu mendiamkannya. Oke, merinding banget jika lihat reaksinya kalau misal kamu mendiamkannya. Kita akan coba lihat ya, apa reaksi dia kalau misal kamu mendiamkannya. Ada situasi di sini kalau kamu mendiamkannya, dia juga akan ikut-ikutan diam. Dalam arti, dia akan berkecamuk dengan pikirannya sendiri. Mungkin dia akan bingung memikirkan kenapa, apa alasan kamu mendiamkan dia. Dia butuh penjelasan, dia butuh kejelasan, dia perlu tahu sebabnya apa, tetapi dia pun juga tidak akan mengungkapkan itu dengan kata-kata. Karena saya lihat dengan adanya King of Swords ini, dia punya pride ya, dia punya semacam ego. Dia punya sesuatu yang tidak bisa diruntuhkan. Ada energi gengsi juga di sini yang saya lihat. Yang pasti dia bingung banget. Yang pasti dia bingung banget kalau misalnya kamu mendiamkan dia. Karena dia nggak tahu kesalahannya apa gitu loh di sini. Oke. Dia akan stuck. Dia seperti serba salah. Mau begini salah, mau begitu salah. Karena ketidaktahuan dia. Dan dia merasa dia tidak berbuat apapun juga gitu loh. Tapi untuk berkomunikasi, saya lihat dia akan mikir-mikir lagi teman-teman. Karena egonya cukup tinggi orang ini. Ini yang terjadi, ini reaksi dia. Kalau kamu mendiamkan dia, kamu memilih untuk nggak berkomunikasi lagi sama dia. Apalagi kira-kira? Untuk beberapa hal, saya melihat dia akan meninggalkan kamu. Dalam arti begini loh, dia ini akan berusaha menjalani segala sesuatunya sendiri. Mungkin dia akan terlihat seperti baik-baik saja pada saat kamu mendiamkan dia, seperti tidak ada masalah. Ada kesan segala hal yang terjadi di belakang kalian berdua itu akan dia lupakan begitu aja.
Karena dia di sini energinya defensif, ya. Dia energinya defensif. Dia berusaha melakukan segala sesuatunya sendiri. Intinya reaksi dia itu seperti, ya udah nggak apa-apa meskipun kamu mendiamkan, dia tetap akan berjalan, dia akan tetap move seperti itu. Ya, meskipun tanpa arah ya, karena di sini terlihat banget dia kebingungan, dia nggak tahu gimana caranya, dan dia juga nggak paham sebab-sebabnya apa. Kamu mendiamkan dia. Ini reaksi dia. Reaksi dia kalau kamu mendiamkannya. Oke. Saya melihat reaksi dia di sini lebih kepada mungkin dia akan banyak mengingat atau melakukan refleksi, atau bisa jadi dia mencari tahu kesalahan-kesalahan dia, apa yang terjadi gitu. Tapi tetap energinya dia tidak tahu kesalahannya dia kalau kamu mendiamkan orang ini, karena semuanya kan serba nggak jelas. Akhirnya dia berkecamuk dengan pikirannya sendiri, dan potensinya pada akhirnya dia akan menyalahkan, bukan menyalahkan diri sendiri, tetapi lebih kepada menyalahkan kamu. Oke? Hal-hal yang terjadi antara kalian berdua itu akan lebih dia persalahkan ke dirimu gitu loh. Di sini. Karena dia nggak merasa bersalah sama sekali. Itu reaksinya dia kalau kamu mendiamkannya. Oke. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Kalau dia akan juga diam. Dia mungkin bertanya-tanya tetapi hanya berkecamuk di pikirannya saja. Tidak disampaikan secara gamblang, tidak ditanyakan secara langsung. Dan di sini, dia pun juga akan memilih diam. Dia mungkin bertahan, tetapi dia pun juga sudah siap bahkan untuk melepaskan. Seperti itu. Seolah-olah dia ini adalah orang yang tidak butuh kejelasan apapun ya di depan kamu, tapi sebenarnya hati dan pikirannya berkecamuk. Oke. Saya lihat dia akan baik-baik saja teman-teman. Sungguh merinding banget ya kalau lihat yang seperti ini, apalagi kalau koneksi kamu dengan dia sudah terlalu dalam, sudah terlalu dekat. Reaksi dia kalau kamu mendiamkannya, dia akan tampak biasa-biasa saja. Dia akan memaklumkan bahwa setiap hubungan apakah itu, misal hubungan cinta, hubungan pekerjaan, pertemanan, selalu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, selalu ada hambatan-hambatan, dan tentu dihadapkan pada prioritas. Ups and down itu biasa, naik dan turun dalam sebuah hubungan itu biasa. Makanya di sini dia reaksinya ya biasa-biasa aja, seperti nggak terjadi apa-apa. Karena dia menganggap setiap hubungan mengalami masalah, itu wajar. Ini reaksi dia kalau kamu mendiamkannya. Oke. Teman-teman, reaksi dia kalau kamu mendiamkannya terlihat sekali bahwa dia memang akan mencari tahu tetapi secara diam-diam. Dia akan mencari tahu penyebab kenapa kamu mendiamkannya, tapi secara diam-diam. Mungkin dia akan bertanya di circle kamu, mungkin dia akan bertanya ke sahabat yang lain, mungkin dia akan bertanya ke orang terdekat kamu, mungkin dia akan bertanya kepada orang yang kamu segani, atau orang tua kamu, bisa jadi seperti itu. Dan saya lihat di sini reaksi dia. Kalau kamu mendiamkannya, sepertinya dia tidak akan segan-segan ya untuk pergi. Yang saya lihat, dia nggak apa-apa kok kalau kamu mendiamkannya. Ini bikin merinding sekali, apalagi mungkin koneksi kamu dengan dia sudah sangat dekat, sudah sangat dalam. Beberapa di antara kamu saya lihat ada yang terkoneksi dengan sosok Libra, kemudian ada juga Aries, Leo, Virgo. Libra, Aries, Leo, Virgo. Mungkin nanti akan ada zodiak yang lain. Merinding banget kalau melihat reaksinya
saat kamu mendiamkannya. Untuk saat ini mungkin kamu belum mendiamkan seseorang, tetapi kamu jengkel banget gitu loh sama orang ini. Karena dia mungkin tidak peka. Karena kalau yang saya lihat dari karakternya seperti ini, dia adalah orang yang tidak peka. Buktinya dia menyalahkan kamu atas apa yang terjadi di antara kalian. Bahkan dia siap untuk pergi. Oke, ini bisa vice versa teman-teman ya. Mungkin ini adalah energi kamu. Merinding banget melihat reaksinya jika kamu mendiamkannya. Oke, kita keluarkan beberapa kartu di sini. Saya lihat di sini ada penyebab kenapa kamu mendiamkannya. Mungkin kamu merasa kecewa dengan dia. Nah, kamu kecewa dengan dia untuk sesuatu hal yang dia lakukan, untuk sebuah keputusan yang dia ambil sendiri tanpa melibatkan kamu. Ada kondisi-kondisi yang seperti itulah kira-kira. Kamu kecewa dengan dia. Maka ada potensi kamu mendiamkan dia karena itu. Apalagi di sini yang terjadi? Kita lihat. Ya. Ada situasi dan kondisi yang bisa jadi akan dihadapi oleh seseorang yang kamu diamkan ini. Meskipun itu tidak terlihat, tetapi dia sangat tertekan, dia depresi, dia merasa sakit banget, ya, dia merasa sakit banget. Tapi ini juga bisa energi kamu ketika kamu merasakan kekecewaan dengan orang ini terlalu mendalam, kamu merasa tertekan di sebuah hubungan. Mungkin kamu butuh refreshment, mungkin kamu butuh sesuatu yang something new gitu loh dalam hubungan ini. Oke. Potensinya sebenarnya dia juga merasa tertekan, merasa bingung, tapi dia tidak mau berkata sepatah kata pun, yaitu tadi karena dia punya pride. Apa yang terjadi? Ini tentang hal-hal yang terkait sama keluarga. Keluarga, ya. Reaksinya kalau kamu mendiamkannya, ada potensi. Mungkin kamu mendiamkannya karena dia lebih memilih keluarganya, bisa jadi. Atau kamu mendiamkannya karena dia membicarakan keluargamu, bisa jadi. Tetapi, kalau kamu mendiamkan orang ini, teman-teman, dia akan kembali ke keluarganya dengan senang hati, gitu loh. Ya. Bahkan mungkin dia akan fokus ke keluarganya. Keluarganya kalau ini hubungan berpasangan bisa jadi dia akan kembali kepada orang tuanya, ya kan? Mungkin juga dia akan kembali ke rumahnya, mungkin pergi ke rumah saudaranya, adiknya, kerabatnya, seperti itu. Dengan senang hati dia akan pergi. Oke. Saya merasakan di sini ada situasi dan potensi di mana dia yakin bahwa kamu akan kembali pada dia. Dia yakin bahwa hubungan kalian akan membaik. Ya, lepas padahal dia nggak tahu kenapa kamu mendiamkan dia gitu loh. Kalau saya melihat orang ini songong banget sih teman-teman, songong banget. Dia nggak peka banget ya. Sebagai seseorang yang didiamkan, dia bukannya merasa bersalah tetapi malah menyalahkan dirimu. Kalau yang saya lihat. Oke. Ada potensi situasi juga yang akan terjadi ketika kamu mendiamkan dia. Bisa jadi dia akan membawa barang-barang berharga. Membawa sesuatu yang berharga pada dirimu. Entah itu uang, entah itu materimu, entah itu hal yang bernilai buat kamu. Jadi berhati-hati saja seperti itu. Ini bisa saja terjadi. Tapi menurut dia itu biasa-biasa aja, wajar aja dia membawa sesuatu. Karena hubungan kalian sudah sangat dekat, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan juga di sini ada potensi di mana yang terjadi saat kamu mendiamkannya. Dia akan lebih banyak melakukan sesuatu di belakang kamu. Entahlah apa yang dia lakukan. Mungkin dia merasa lebih bebas, bisa jadi. Selain dia merasa lebih bebas, dia merasa gak ada yang mengekang, gak ada yang melarang, gak ada yang mengawasi. Oke, ini pun bisa energi siapa saja teman-teman ya.
Bisa jadi ini adalah energi orang tua dengan anak, bisa jadi teman dengan teman, energi persahabatan juga bisa. Oke, kita ambil lagi. Merinding banget kalau lihat reaksinya jika kamu mendiamkannya. Kita keluarkan 2 kartu yang pertama. Ada momen sebenarnya dia merasa kesepian di sini. Makanya ketika dia merasa kesepian, maka dia akan berusaha untuk mendekati keluarganya dia. Ya. Dia akan kembali ke keluarga, orang tua, ke kakak, ke saudara, ke adik. Itu jadi pelariannya dia. Ini reaksinya dia. Dia bukan malah datang kepada kamu lalu minta maaf, lalu mengakui kesalahan atau mengajak komunikasi, tetapi dia malah pergi ke keluarganya dia. Gitu. Rasa kesepiannya dia, rasa kesedihannya dia karena kamu mendiamkan itu tidak ke blow up sama sekali kalau di kartu-kartu ini ya. Oke. Kita akan lihat. Ini benar-benar energi yang berkebalikan. Karena bisa jadi ketika kamu mendiamkan dia, dia malah merasa sakit hati. Ada energi galau, tapi tidak terblow up. Kenapa? Karena di sini ada Queen of Wands. Energinya dia bisa mengendalikan kegalauannya, rasa sakit hatinya, dia bisa mengendalikan kesedihannya. Jadi yang kelihatan di depan orang-orang itu adalah dia yang tetap biasa, wajar, bahagia, seperti itu yang saya lihat. Ada situasi dan potensi di mana di sini dia mungkin akan selalu menyebut namamu dalam doanya dia tanpa diketahui orang lain. Karena kalau kita bicara soal doa, kemudian kita bicara soal spiritualitas, bisa jadi itu adalah sesuatu yang sangat personal ya, antara makhluk dengan yang maha kuasa. Nah, ada potensi dia menyebut kamu dalam doanya, tetapi dalam hati diam-diam dia tidak memberitahukan kepada orang lain. Dia tidak ada energi curhat di sini teman-teman ya. Kalaupun dia kembali ke keluarganya pun juga yang happy-happy aja yang dia tampakin. Meskipun deep down inside dia sedih, dia sepi, dia kecewa, dia galau. Oke, saya juga merasakan di sini ada potensi di mana reaksi dia saat kamu mendiamkannya, dia mungkin akan menanyakan kamu kepada seorang tarot reader ya. Dia akan nanya ini, energi kamu kayak gimana? Apa penyebabnya kamu mendiamkan dia? Kenapa? Dan lain sebagainya. Ya, dia akan mendapatkan jawaban. Tetapi mungkin hanya sebagian saja yang dia dapatkan. Bentuk konkretnya atau alasan konkretnya kamu mendiamkan dia nggak ketahui. Dia hanya tahu lapisan luarnya saja. Oke? Itu yang kelihatan di saya. Jadi bukan malah mendekati, tapi kegalauannya itu dia simpan sendiri, ya. Dia simpan sendiri, kemudian tidak dia tunjukkan kepada orang lain. Dia tidak juga curhat. Oke. Reaksi dia pada saat kamu mendiamkannya. Saya melihat di sini ada beberapa barang yang kamu kasih ke dia atau beberapa benda kenangan kalian berdua, itu mungkin akan dia simpan. Itu mungkin akan dia taruh di tempat yang tidak dia lihat, ya. Atau sebaliknya, dia taruh di tempat yang gampang untuk dia lihat, bisa jadi begitu. Teman-teman, beberapa kali orang ini bereaksi lihat handphonenya terus ya. Dia tuh berharap kamu ngajak ngobrol dia. Ini reaksi dia, ya. Dia berharap kamu ngechat dia, kamu voice note dia, kamu video call dia, kayak gitu. Dia berharap pesan dari kamu. Tapi dia tidak melakukan upaya untuk duluan karena dia punya pride, dia punya gengsi di sini. Dan saya lihat memang ada sebuah situasi
di mana kamu dengan dia ini terkoneksi di sebuah hubungan yang karmik, ya. Ada hal-hal yang selalu berputar-putar di masalah itu saja, kemudian nanti akan berbaikan lagi, sepertinya itu terus berputar. Oke. Sebuah hubungan yang sebenarnya benar-benar mempengaruhi energi dan pikiran kamu, teman-teman, ketika sama dia. Oke, mentalitas kamu atau hal-hal yang berhubungan dengan psikisnya kamu dibuat naik turun ketika ada relationship sama dia. Kadang-kadang dia baik banget, tapi kadang-kadang dia nyebelin banget. Kadang-kadang dia oke, kadang-kadang dia sangat mengecewakan kamu. Ini terus berputar, dan berputar. Tetapi potensinya hubungan kalian ini akan baik lagi, seperti itu lagi, baik lagi, seperti itu lagi. Ya, naik turun, up and down. Tapi ini reaksi dia, teman-teman. Kalau kamu mendiamkannya, apalagi orang ini pede banget loh. Pede banget. Dia akan berpikir bahwa kamu akan kembali ke dia. Tapi tergantung situasinya juga. Apakah memang kamu mau kembali dengan orang yang seperti ini? Orang ini bisa jadi toksik, ya. Bisa jadi toksik. Karena saya lihat orang yang bisa berpura-pura, bisa menutupi kesedihannya, bisa menutupi kebingungannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Perlu berhati-hati untuk kamu yang terkoneksi dengan seseorang ini. Selain di sini ada Aries Leo, ada Virgo, ada Libra. Saya juga melihat ada sebagian dari Taurus, ada Sagittarius juga. Ya, Taurus, Sagittarius juga terkoneksi di video ini. Baik. Saya pikir cukup ya bacaannya sampai di sini, teman-teman. Terima kasih banyak kamu sudah ada di sini, sudah hadir. Jangan lupa kasih jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya, berikan apresiasi super thanks. Kita ketemu di personal reading. Caranya kamu chat saja ke WhatsApp admin saya. Bye-bye.